Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Intan Lestari di 17040318. Di sini saya akan mempresentasikan jawaban UTS analisis perancangan perusahaan. Soal yang pertama, apa kegunaan studi kelayakan? Jadi studi kelayakan itu memiliki 5 kegunaan. Yang pertama, menghindari risiko kerugian. Dalam hal ini, fungsi studi kelayakan adalah mengantisipasi ketidakpastian yang terjadi serta meminimalkan risiko yang tidak diinginkan. Yang kedua adalah memudahkan perencanaan. Dengan adanya perencanaan yang baik, maka suatu usaha akan mempunyai jadwal pelaksanaan usaha mulai dari usaha dijalankan sampai pada waktu tertentu. Yang ketiga, memudahkan pelaksanaan pekerjaan. Rencana yang sudah disusun akan memudahkan dalam pelaksanaan usaha dan akan dijadikan acuan dalam mengerjakan setiap kegiatan dalam usaha. Yang keempat adalah memudahkan pengawasan. Pelaksanaan yang sesuai rencana akan memudahkan untuk melakukan pengawasan, di mana pengawasan ini perlu dilakukan agar tidak terjadi penyimpangan dari rencana yang telah disusun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Intan Lestari, NIM 17040318. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan jawaban UTS analisis perencanaan perusahaan. Soal yang pertama, apa kegunaan studi kelayakan? Jadi studi kelayakan ini memiliki 5 kegunaan. Yang pertama, menghindari risiko kerugian. Dalam hal ini, fungsi studi kelayakan adalah mengantisipasi ketidakpastian yang terjadi serta meminimalkan risiko yang tidak diinginkan. Yang kedua, memudahkan perencanaan. Dengan adanya perencanaan yang baik, maka suatu usaha akan mempunyai jadwal pelaksanaan usaha, mulai dari usaha dijalankan sampai pada waktu tertentu. Yang ketiga, memudahkan pelaksanaan pekerjaan. Rencana yang sudah disusun akan memudahkan dalam pelaksanaan usaha dan akan dijadikan acuan dalam mengerjakan setiap kegiatan yang akan ada pada usaha tersebut. Yang keempat, memudahkan pengawasan. Pelaksanaan yang sudah sesuai dengan rencana akan memudahkan untuk kita melakukan pengawasan, di mana pengawasan perlu dilakukan agar tidak terjadi penyimpangan terhadap rencana yang telah disusun. Yang terakhir adalah memudahkan pengendalian. Dengan adanya pengawasan dalam pelaksanaan pekerjaan, dapat mendeteksi suatu penyimpangan sehingga dapat melakukan pengendalian atas penyimpangan tersebut. Soal yang kedua yaitu apa perbedaan studi kelayakan bisnis dengan studi kelayakan proyek. Jadi perbedaannya terletak pada kegiatannya, di mana studi kelayakan bisnis lebih fokus pada bisnis dan kegiatan bisnis tersebut, seperti pemasaran, teknis, keuangan, serta sosial ekonomi. Sedangkan pada studi kelayakan proyek lebih fokus pada proyek yang bersifat investasi, di mana kedua studi ini harus dilakukan sebelum memulai suatu bisnis atau proyek. Dikarenakan studi tersebut mampu memberikan gambaran pada kita tentang risiko yang akan diterima di masa yang akan datang. Soal ketiga yaitu jelaskan berbagai studi kelayakan yang ada dan manfaatnya. Jadi terdapat 2 studi kelayakan, yaitu studi kelayakan bisnis dan juga studi kelayakan proyek. Di mana studi kelayakan bisnis ini adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk menentukan apakah suatu usaha itu layak dijalankan atau tidak. Yang kedua adalah studi kelayakan proyek, di mana studi kelayakan proyek ini adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengetahui bahwa suatu proyek menguntungkan jika dilaksanakan. Studi kelayakan ini menganalisa seluruh bidang yang berkaitan dengan proyek seperti ekonomi, sosial, budaya, dan lainnya. Yang keempat, jelaskan aspek-aspek dalam studi kelayakan. Jadi terdapat 7 aspek dalam studi kelayakan. Yang pertama adalah aspek hukum, di mana elemen ini memiliki kaitan secara langsung dengan semua rencana bisnis ke depannya dan legalitas dari produk bisnis perusahaan, seperti contohnya itu NPWP, akte pendirian. Yang kedua adalah aspek ekonomi. Jika dilihat dari segi ekonomi, dilakukan pertimbangan apakah bisnis perusahaan mampu meningkatkan pendapatan per kapita rata-rata atau tidak. Yang ketiga itu ada aspek budaya.
Jika dipandang dari segi budaya, maka dilakukan pertimbangan apakah sebuah bisnis di perusahaan tersebut memiliki dampak positif untuk adat istiadat yang ada di lingkungan sekitar perusahaan berdiri. Next, selanjutnya ada aspek pasar dan pemasaran. Dalam studi kelayakan bisnis ini terkait dengan adakah peluang pasar bagi produk yang dihasilkan oleh perusahaan, di mana terdapat beberapa pertimbangan dilihat dari potensi pasarnya, jumlah konsumen potensial, daya beli masyarakat, dan situasi persaingan lingkungan industri. Selanjutnya ada aspek keuangan, di mana aspek ini berkaitan dengan berapa besar modal dan sumber dana yang akan dikeluarkan oleh perusahaan. Selanjutnya ada aspek teknis dan teknologi. Aspek dalam studi kelayakan bisnis berkaitan atas rencana kualitas produk, pemilihan strategi produksi, dan pemilihan teknologi. Selanjutnya, aspek manajemen merupakan aspek yang vital dalam studi kelayakan bisnis. Jadi ini berkaitan dengan pembangunan serta pengembangan dari operasional sebuah perusahaan. Soal yang terakhir yaitu soal kelima tentang pelajaran dan mata kuliah yang dapat digunakan dalam menyusun studi kelayakan. Jadi mata pelajaran yang dapat digunakan dalam menyusun studi kelayakan itu yang pertama analisa perancangan perusahaan, statistika, manajemen operasi, manajemen proyek, manajemen produktivitas, manajemen rantai pasok, dan juga manajemen keuangan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.